semua, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat datang di channel Suara Vita. Nama aku Vita Masli. Episode kali ini aku pengen share aja pengalaman aku menggunakan iPhone 13 Pro selama lebih kurang sebulan. Gak perlu banyak basa-basi, let's check it out. So, seperti di video sebelumnya aku udah sempat cerita ya pengalaman aku pre-order, pick-up, dan unboxing iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue ini. Aku memang sempat mikir panjang banget, should I switch to iPhone setelah sekian lama pakai Android? Selain karena harganya, aku juga sempat kepikiran user experience tiap orang kan beda-beda ya. Siapa tahu malah aku yang gak cocok pakai iPhone. Tapi setelah mempertimbangkan bahwa aku udah pakai MacBook Air M1 dan udah cocok dengan OS-nya, aku pikir gak bakal terlalu jauh beda experience-nya jika aku pakai iPhone. Malah mungkin lebih memudahkan karena satu ekosistem. Masalah harga, alhamdulillah ya, pas ngitung-ngitung receh-receh di tabungan, masih bisa belilah. Selama lebih kurang sebulan pakai iPhone 13 Pro ini, ada beberapa hal yang aku suka dan tidak suka. Mungkin kurang nyaman aja ya, karena aku udah bertahun-tahun pakai Android, meskipun bukan tipe flagship yang harganya belasan juta gitu. Makanya begitu pindah ke iPhone 13 Pro ini, perbedaannya berasa banget. Pertama, dari ukuran layar. HP terakhir aku itu ukurannya 6,4 inci, sementara iPhone 13 Pro ini hanya 6,1. Beda tipis sih, cuman kayak beda aja gitu liatnya. Nah, sekarang harus nonton atau baca sesuatu di layar 6,1 inci. Kedua, dari berat. Ini berasa banget sih. HP sebelumnya beratnya hanya 185 gram, sementara iPhone 13 Pro ini beratnya 204 gram. Belum lagi ketambahan casing. Jadi agak-agak gimana gitu rasanya ya. Ketiga, dari operating systemnya. Kalau yang ini sih masalah kebiasaan aja ya. Memang agak berasa juga sih kalau sebelumnya lama pakai Android, ntar juga lama-lama terbiasa kok. It's not a big deal. Keempat, masalah baterai. HP sebelumnya ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Sementara iPhone 13 Pro ini hanya 3125 mAh. Khawatir banget kan aku. Apalagi aku termasuk high usage user. Mulai dari chat, telepon, sosmed, email, nonton, edit video, sampai ngetik-ngetik notes pun biasanya pakai HP karena agak males nyatet di kertas. Biasanya baterai aku full charge 100%, dipakai mulai dari jam 7 pagi sampai akhirnya di sekitar jam 5 atau jam 6 sore drop sampai 30%. Itu kalau baterainya 5000 mAh ya. Nah, gimana aku bisa bertahan dengan baterai 3125 mAh dari awal pagi sampai pulang kantor? Wah, khawatir juga nih. Tapi ternyata kekhawatiran aku terjawab dengan kemampuan baterai iPhone 13 Pro ini yang bisa bertahan sampai sekitar jam 8 malam hingga 28%. Agak surprise juga sih saya di awal-awal pertama pakai iPhone 13 ini. Tapi ya itu emang tergantung dari aktivitas penggunaan kita. Apakah aku pernah nge-charge di tengah hari? Ya pernah. Itu juga karena di pagi harinya dimulai dari 80% aja kapasitas baterainya, karena malam sebelumnya setelah di-charge udah dipakai nonton film dan buka-buka sosmed sampai ketiduran. Overall, rata-rata screen time bisa sampai 7-9 jam. Not bad lah ya untuk baterai 3125 mAh dengan display yang sudah lebih kinclong daripada HP aku yang sebelumnya. Display. iPhone 13 Pro ini jadi lebih menang di displaynya karena bisa mentok sampai 1000 nit dan HDR 1200 nit. Ketika berada di luar ruangan, aku masih bisa melihat display dengan jelas. Yang kedua, karena fitur ProMotion yang memungkinkan refresh rate layarnya bisa sampai 120 Hz dan menyesuaikan dengan apa yang ada di layar. Pengaruhnya tentu akan lebih responsif dan lebih smooth ya. Lebih halus aja gitu loh. Udah gitu karena fiturnya ini juga menyesuaikan dengan apa yang kita buka dan apa yang kita scrolling down and up gitu ya. Bisa dari 60 sampai 120 Hz, jadi bisa lebih hemat di baterainya juga. Itu tidak hanya untuk membaca berita di website atau buka sosmed, nonton, tapi juga main game. Walaupun game yang aku mainkan masih The Sims 4 sih. Sorry aja nih. Memang ya, nggak semua orang bakal bisa ngelihat perbedaan ini secara langsung. Tapi begitu sudah terbiasa pakai display 120 Hz, kemudian balik lagi ke display 60 Hz, rasanya aneh gitu ya, dan agak kurang halus aja gitu ya pindah-pindahannya di mata. Tapi ya itu balik lagi, nanti bakal berasa
berasa bedanya antara 120 Hz dan 60 Hz. Kamera. Kalau yang ini udah jelas banget nih. Suka banget aku sama kameranya iPhone 13 Pro ini. Apalagi untuk ngerekam video. Pakai fitur Cinematic Mode. Gue suka banget bokehnya, sangat halus banget. Kemudian juga changing fokusnya juga keren banget. Berasa ngambil video pakai kamera DSLR. Jadi kalau bikin video, bikin konten, itu kayaknya udah kayak berasa buat film. Itu juga keren banget sih. Fitur portraitnya menghasilkan foto yang nggak jauh beda dengan jepretan kamera mirrorless atau DSLR. Tapi kalau kamu udah terbiasa dengan kamera Android, apalagi yang mereknya S ya, kayaknya sih bakal agak kecewa sedikit nih. Karena tone warna yang dihasilkan iPhone 13 Pro ini kelihatan lebih natural, detailnya juga dapet banget, dan nggak begitu jauh beda dengan aslinya. Ya kalau dibandingkan dengan kamera Android gitu ya, pakai iPhone 13 Pro ini hasil potretnya lebih natural dan tampak seperti aslinya. Charging. Oke, waktu charging biasanya ya kalau dari 20%, ini batas terakhir aku menggunakan baterai sebelum di charge, itu butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai full charge ke 100%. Dan perbedaannya gitu ya sama Android, kalau kita nge-charge kan, kalau di Android itu bisa dimatiin kan, yang betul-betul full dimatiin kan, biar lebih sehat gitu kan baterainya. Ternyata kalau pakai iPhone itu, kalau kita nge-charge, walaupun udah kita matikan sebelumnya, dia kan otomatis nyala sendiri gitu. Supaya lebih ngejaga baterai health-nya gitu ya, akhirnya terpaksa aku pakai mode airplane pada saat ngecas. Nggak tahu sih apakah ini berhasil untuk menjaga baterai health-nya, I don't know, but kayaknya aku lebih ngerasa lebih safe aja gitu ya, karena nggak bisa dimatiin kan HP-nya. Bicara soal ngecharge juga, karena iPhone 13 Pro ini tidak include adapter charger di box setnya, jadi aku pakai adapter charger dari MacBook Air-ku yang 30 watt. Jadi ya lumayan lah ya, 1,5 jam nunggu sampai full charge 100%, fast charging juga. Pokoknya totalnya 1,5 jam, but it's okay. Kalaupun kepepet banget, kita udah bisa pakai HP kita kan pada saat baterainya udah 80%. Yang gue suka juga adalah soundnya. Oke, iPhone 13 Pro ini dilengkapi dengan 2 speaker di bagian atas dan di bagian bawah. Ini bikin suaranya jadi benar-benar stereo, surround, dan lebih enak didengar. Jadi kalau mau lo dengerin lagu misalnya lewat Apple Music atau lewat aplikasi streaming lagu lainnya, itu enak banget gitu. Walaupun kamu nggak pakai headset, udah enak banget kedengarannya. Mikrofon. iPhone 13 ini juga punya 2 mikrofon nih, sebelah-sebelahan sama speakernya, di bagian atas dan di bagian bawah. Selain itu juga ada fitur isolasi suara dan spektrum luas yang memungkinkan penangkapannya hanya fokus pada suara kita aja. Which is itu penting banget sih buat aku saat menelpon misalnya atau merekam suara di voice note. Anyway, voice over video ini direkam menggunakan mikrofon internal iPhone 13 Pro loh. Gimana? Yang terakhir adalah harga. Oke, kalau yang ini sih emang relatif banget ya. Ada yang bilang iPhone 13 Pro ini kemahalan, ada yang bilang it's worth the price. Kalau menurut aku sih it's all up to the buyer. Beli HP-nya buat apa sih? Apa buat nelfon dan kegiatan komunikasi yang standar aja? Atau digunakan untuk aktivitas yang lebih kompleks? Selain untuk komunikasi, juga digunakan untuk merekam video, fotografi, audio, atau kerjaan lain. Nah, harganya emang lumayan fantastis ya, 21 juta. Untuk storage 256GB, 5G, NFC, chipset A15 Bionic, tahan cipratan, air, dan debu. Terus dilengkapi juga dengan oleofobic anti-sidik jari di layarnya dan masih banyak perintilan lainnya. Kamu tuh bisa buat film sebenarnya pakai iPhone 13 Pro ini. Ya lumayan lah ya harga 21 juta itu. But hey, kalau kamu mampu beli, why not? Yang mengherankan itu, kalau udah tahu nggak mampu, tapi
maksa diri buat beli, padahal nggak tahu juga gunanya ntar buat apa, ya kan? Nah, itu aja dulu ya curhat aku tentang iPhone 13 Pro yang udah aku pakai sekitar sebulan ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang pengen ganti HP atau mau switching dari Android ke iOS. Kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar, sebisa mungkin aku jawab ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa share videonya jika kamu anggap berguna, likes, and subscribe. I'll see you on my next video. Saya Vita Masli pamit. Wassalam, bye!